Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kurang lebih 1 bulan ya, setelah kejadian viralnya video Miftah yang menggoblok-goblokan penjual es teh, yang kemudian menuai banyak sekali kritikan dari berbagai pihak ya, akhirnya Miftah muncul kembali ke panggung. Tapi panggung apa itu namanya, kaum muslimin? Apa panggungnya Miftah itu pantas disebut sebagai panggung dakwah? Karena kalau kita melihat video-video dari Miftah, dari panggung ke panggung, isinya ya banyolan. Isinya banyolan, kaum muslimin. Ya. Mengeluarkan perkataan kasar, perkataan kotor, ya. Kemudian menggoblok-goblokan orang, ya. Apakah yang seperti itu pantas disebut panggung dakwah? Isinya hahaha, isinya banyolan, kaum muslimin. Ya. Maka pantas saja kalau Miftah kemudian menuai banyak sekali kritikan. Ya karena memang ceramah-ceramahnya nggak mendidik, kaum muslimin. Dan kalau memang ceramahnya Miftah itu mendidik, kaum muslimin, ya, harusnya orang yang sudah belajar selama 17 tahun dengan Miftah harusnya tobat. Harusnya tobat. Kan ada itu dikisahkan sama Miftah sendiri, diceritakan sama Miftah sendiri, bahwa ada salah seorang pemilik klub malam terbesar di Jogja, ya. Itu 17 tahun yang lalu, ya. Dan sampai sekarang ternyata klub malam tersebut, ya, setelah ngaji sama Miftah 17 tahun, sampai sekarang ternyata klub malam tersebut tetap menjadi klub malam terbesar yang ada di Jogja. Yang namanya klub malam, isinya apa sih, kaum muslimin? Apa ada? Klub malam isinya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gak ada. Isinya jelas orang-orang gak beres semua, ya. Dan selama 17 tahun ngaji, tapi ternyata tetap menjadi klub malam terbesar. Artinya apa? Artinya belajarnya gak ada manfaat sama sekali, ya. Makanya panggungnya Miftah itu panggung gak bermanfaat. Isinya apa? Banyolan. Isinya hahaha, ketawa ketiwi, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan, janganlah kalian itu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa menyebabkan hatinya mati, ya, bisa menyebabkan hatinya keras. Makanya, ya, ketika ngaji sama Miftah, semakin lama bukan semakin hatinya ini hidup, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi malah semakin keras. Buktinya apa? Selama 17 tahun ngaji, tetap maksiatnya luar biasa. Malah semakin bertambah besar kemaksiatannya. Lah kan kalau semakin besar klub malamnya, artinya kan semakin besar kemaksiatannya, kaum muslimin, ya. Orang-orang yang ada di dalam klub malam tersebut tentu semakin banyak, ya. Kemudian barang-barang haram yang dijual juga akan semakin banyak juga. Transaksi-transaksi haram semakin banyak juga. Artinya kan semakin lama belajar dengan Miftah, itu malah semakin besar kemaksiatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan? Terus, apakah pantas disebut sebagai panggung dakwah kalau seperti itu, kaum muslimin? Nggak pantas, ya. Dan memang yang pantas, ya, majelis-majelis yang seperti itu ya dikritik. Supaya apa? Supaya sadar, supaya menjadikan majelisnya itu benar-benar majelis ilmu, bukan majelis hahaha. Majelis yang melembutkan hati, bukan majelis yang mengeraskan hati, ya. Tapi ada yang aneh, kaum muslimin. Ketika banyak kritikan, ya, justru si Miftah ini malah merasa bahwa dirinya terzolimi, ya. Sehingga ketika dikritik bukannya memperbaiki diri, malah justru Miftah ini menganggap orang-orang yang mengkritik ini kalau tidak dimaafkan oleh Miftah akan masuk neraka. Ya, ini kan konyol, kaum muslimin, ya. Orang salah dikritik, ya, bukannya memperbaiki diri, tapi menganggap orang yang mengkritik itu sebagai penghujat. Sebagai penghujat yang bakal masuk neraka apabila tidak dimaafkan oleh si Miftah. Dan akhirnya Miftah mengatakan, ya, Miftah memaafkan kesalahan orang-orang yang menghujat dirinya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah mengampuni orang-orang yang menghujat dirinya.
Jadi Miftah ini menganggap bahwa dirinya nggak bersalah. Yang bersalah tetap yang mengkritik dirinya. Bahkan yang mengkritik ini kalau tidak dimaafkan akan masuk neraka. Ya, ini koplak ini ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Nangis ya. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah. Ya, orang yang di belakang nggak nangis, teman-teman. Atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Orang-orang nggak ada yang nangis, dia sendiri Saat nangis. itu bunda protes sama Tuh, nggak ada yang nangis orang-orang. saya. Kenapa Abah masih mendoakan mereka? Kenapa Abah? Abah kenapa? Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Kenapa? Saya jawab, Oh, dijawab. Abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Nah kaum muslimin ya, seperti Miftah inilah kaum muslimin. Orang yang merasa sok suci. Orang yang merasa bahwa dirinya nggak berdosa. Biasanya orang itu kalau berdoa kaum muslimin, ya, berdoa untuk dirinya sendiri. Ya, apalagi minta ampunan. Itu minta ampunan yang pertama dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, tapi ini Miftah langsung mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menghujat saya, yang membuli saya. Padahal nggak ada orang yang menghujat, yang membuli. Ya kalaupun ada mungkin ya mereka orang-orang yang sekelompok dengan Miftah juga. Ya, kalau orang-orang yang disebut Salafi, Wahabi, mereka bukan menghujat tapi mengkritik. Dan orang mengkritik itu bukan menghujat. Orang yang mengkritik bukan membuli. Tujuan orang mengkritik itu supaya yang dikritik introspeksi diri, ya, supaya sadar, supaya berhenti dari perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi kan kalau kita melihat video-video dari si Miftah, ya, memang dia merasa nggak pernah bersalah. Ketika dikritik setelah menggoblok-goblokkan orang, katanya itu guyonan. Ya, setelah dikritik ketika mengatakan Yati Pesek itu loan, ya alasannya guyonan juga, bercanda juga. Dan katanya hubungan saya dengan Yati Pesek baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya. Padahal Yati Pesek itu menyimpan rasa sakit hati bertahun-tahun karena ucapan Miftah, disebut sama Miftah lun. Ya. Dan kemudian ketika ceramah-ceramah Miftah yang berbau ya asusila, ya, kemudian dikritik, ya sama alasannya, itu guyonan juga. Ya. Jadi Miftah ini merasa nggak pernah bersalah. Jadi pantas kalau kemudian Miftah ini berdoa ya minta ampunan untuk dosa orang lain, nggak minta ampunan untuk dosa sendiri. Karena yang berdosa, yang bersalah itu orang lain. Ya. Saya nggak bersalah. Bagi Miftah saya nggak bersalah. Yang salah orang lain, yang mengkritik saya, yang katanya menghujat, yang katanya membuli. Wong dikritik supaya baik, supaya berhenti dari banyolan-banyolan yang nggak jelas. Lah kok malah yang mengkritik disebut membuli. Ini gimana ini? Ya. Kalau orang mengkritik, orang mengoreksi, orang memperbaiki kesalahan orang lain, mengarahkan orang lain supaya lebih baik, kemudian disebut menghujat, membuli. Ya semua penceramah itu artinya penghujat semua. Ya. Dan ya kalau kita menyimak perkataan Miftah tadi, ya, katanya hatinya nggak pernah menyimpan rasa benci terhadap siapapun, terhadap orang lain. Ya. Kita masih ingatlah kaum muslimin video Miftah yang yang dengan jelas menyebutkan Ustadz Firanda bajingan, ya, kemudian menyebut Ustadz Khalid Basalamah yang ya dengan sebutan-sebutan yang bernada nggak baik lah, ya, yang Wahabi dan sebagainya. Ya. Kalau sampai menyebut orang lain itu bajing, ya, apa itu nggak keluar dari hati? Ucapan itu apa nggak keluar dari hati? Dan kalau keluar dari hati, itu namanya apa kalau bukan kebencian? Hah?
Dan anehnya jamaahnya yang seperti ini juga masih yakinlah dengan Miftah, masih percaya dengan Miftah. Ya memang rata-rata jamaah dari sana itu ya mohon maaf ya, di bawah rata-rata, daya pikirnya itu di bawah rata-rata normal ya, sehingga nggak bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang nggak baik, itu nggak bisa membedakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.